Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Oke, kali ini saya akan membagikan resep yaitu gadon tahu putih dan daging sapi. Gadon ini sebenarnya mirip dengan pepes ya, tapi ada yang berbeda dengan gadon ya, karena ini dicampur dengan daging sapi, kemudian juga menggunakan santan. Untuk bahan yang saya gunakan, tahu putih kurang lebih 15 biji atau sekitar 300 gram. Kemudian saya menggunakan daging sapi ya, yang sebelumnya sudah saya cincang kasar, atau bisa juga dihaluskan menggunakan food processor ya. Kenapa saya cincang kasar? Agar tekstur dagingnya nanti lebih terasa ya. Kemudian ada telur 2 biji, bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, santan instan, garam, gula pasir, kaldu bubuk. Kemudian ada lada bubuk, daun seledri, daun salam, tomat, daun pisang, dan saya juga menggunakan tusuk gigi ya. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menghaluskan tahunya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan sisihkan bahan-bahan yang lainnya ya. Oke ya, kemudian tahu putih akan saya haluskan menggunakan cobek, diulek atau ditekan-tekan seperti ini ya. Bisa juga menggunakan garpu untuk menghaluskan, tapi untuk lebih cepatnya saya menggunakan cobek. Haluskan tahu putih secara kasar atau bertekstur kasar ya. Jadi tahu putihnya ini tidak terlalu halus ya, atau tidak terlalu lembut. Oke, seperti ini bisa dilihat. Oke, tahu putih yang sudah saya haluskan bisa dilihat teksturnya ya. Jadi tidak terlalu lembut, tapi dia agak kasar. Dan selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu-bumbunya. Akan saya haluskan dengan menggunakan blender, antara lain bawang putih, bawang merah, dan kemiri yang sebelumnya sudah saya sangrai. Kemudian tambahkan dengan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus santan instan. Masukkan juga garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan lada bubuknya akan saya blender atau saya haluskan bersama bumbu-bumbu yang lain ya. Oke, tutup blender dan saya akan menghaluskannya terlebih dahulu. Dan setelah bumbu yang dihaluskan, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan mengiris tipis-tipis daun seledrinya. Oke, daun seledri akan saya iris tipis-tipis ya, seperti ini. Selanjutnya masukkan daging yang sudah tadi saya cincang ke dalam wadah yang berisi tahu. Tambahkan dengan daun seledri yang sudah diiris tipis. Tambahkan dengan 2 butir telur. Saya menggunakan 2 butir telur. Ini fungsinya untuk merekatkan adonan ya, nanti setelah dipepes. Selanjutnya tambahkan dengan bumbu yang tadi sudah dihaluskan atau sudah di blender. Kemudian aduk adonan sampai semua adonannya ini tercampur rata ya, seperti ini.
Oh ya, gadon ini adalah makanan yang bisa juga untuk MPASI ya, atau makanan penambah atau penunjang air susu ibu ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh balita untuk menambah asupan gizi pada balita ya. Untuk kaldu bubuknya bisa juga diganti dengan kaldu jamur, dan untuk MPASI ini bisa ditambahkan dengan parutan wortel atau juga bisa ditambahkan dengan cacahan daun brokoli ya. Oke, aduk rata seperti ini. Oke, setelah semua adonan tercampur menjadi satu, selanjutnya saya akan tambahkan 1 buah tomat yang akan saya iris, kemudian saya potong kecil-kecil menjadi bentuk dadu ya. Bisa juga dipotong bentuk dadu agak besar, tapi saya menggunakan tomat dan mengirisnya ini menjadi bentuk yang lebih kecil agar nantinya tomat tercampur rata pada semua bagian dari bahan gadonnya. Tomat sudah terpotong menjadi bentuk dadu, kemudian masukkan ke dalam adonan gadon dan aduk kembali sampai semua tomat tercampur merata ya. Jadi aduk agar tomatnya ini merata pada semua bahan gadonnya. Selanjutnya daun salam saya potong pangkal batangnya dan saya iris atau saya potong menjadi 4 bagian. Jadi 1 lembar daun salam saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Siapkan tusuk gigi untuk menyematkan atau mengunci saat adonan nanti dibungkus dengan daun pisang. Dan setelah semua bahan siap, saya ambil 1 lembar daun pisang, sebelumnya sudah saya layukan atau saya jemur ya. Lapisi permukaan daun pisang dengan potongan daun salam, kemudian baru masukkan adonan gadonnya kurang lebih 2 sendok makan, kemudian saya bungkus seperti ini, lipat kedua ujung daun pisang ya, atau ditum ya. Oke, dilipat seperti ini dan sematkan tusuk gigi untuk mengunci. Oke, seperti ini bisa dilihat. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Untuk susunannya jadi daun pisang, kemudian lapisi atasnya dengan potongan daun salam, kemudian masukkan adonan gadonnya, baru dibungkus dengan cara ditum atau bisa juga digulung ya, seperti bentuk lontong, sesuai selera saja. Setelah sebagian adonan sudah terbungkus, untuk sebagian adonannya lagi akan saya tambahkan irisan dari cabai rawit ini untuk menambah rasa pedas pada gadon ya. Untuk yang suka pedas bisa ditambahkan dengan irisan cabai rawit merah seperti ini. Untuk cara memotongnya saya belah menjadi 2 terlebih dahulu, kemudian baru saya iris atau saya potong kecil-kecil. Campurkan irisan dari
cabai rawit merah, kemudian aduk kembali sampai cabai merah rawitnya ini tercampur rata ya. Setelah itu akan saya bungkus juga atau saya sama seperti adonan yang tidak pedas tadi. Jadi daun pisang kemudian lapisi dengan potongan daun salam dan masukkan adonan gadon juga kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian bungkus atau lipat daun pisangnya dan sematkan dengan tusuk gigi. Lakukan hal yang sama juga sampai semua adonannya habis. Setelah semua adonan terbungkus dengan daun pisang, kemudian saya akan memotong ujung daun pisangnya ya. Jadi untuk yang tidak pedas saya potong lurus seperti ini. Sedangkan untuk adonan gadon yang pedas pada ujung bungkusannya saya potong lancip atau membentuk segitiga seperti ini ya. Ini untuk membedakan saja mana yang gadon pedas dan tidak pedas. Dan setelah semua adonan siap, kemudian saya akan mengukusnya. Sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan, kemudian saya panaskan sampai benar-benar mendidih dan masukkan adonan gadon ke dalam panci. Kemudian tutup panci kukusan dan saya akan mengukusnya kurang lebih selama 45 menit. Dan setelah kurang lebih 45 menit saya buka tutup pancinya, kemudian saya matikan apinya dan akan saya diamkan kurang lebih 10 menit terlebih dahulu agar uap panas atau air dari hasil uapan kukusan ini turun terlebih dahulu ya. Oke, gadon yang sudah matang saya letakkan di atas piring saji seperti ini. Kemudian akan saya coba buka ya, kita lihat dalamnya. Ini saya buka gadon yang pedas terlebih dahulu. Selanjutnya saya buka gadon yang tidak pedas ya, atau tanpa menggunakan cabai rawit. Bisa dilihat teksturnya sangat padat dan kencang ya, tidak hancur seperti ini. Oke, inilah dia gadon tahu dan daging sapi yang saya buat. Bisa dilihat teksturnya sangat kencang, padat, lembut, serta tekstur dari dagingnya masih terlihat ya. Karena tadi saya mencacah atau mencincang dagingnya itu cincang kasar, tidak terlalu lembut. Gadon ini cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat maupun digado tanpa nasi ya. Serta gadon ini cocok sebagai MPASI atau makanan penunjang air susu ibu. Jadi untuk balita itu bisa mengkonsumsinya ya. Tentunya yang tidak menggunakan cabai. Serta gadon ini bisa ditambahkan dengan brokoli ataupun wortel. Kira-kira seperti ini gadon tahu dan daging sapi yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.